Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada dosa besar yang ke-47 tentang at-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ya, Islam sangat menjaga nasab. Bahkan di antara 5 hal besar yang sangat dijaga oleh Islam adalah nasab. Ya, jadi ada 5 perkara yang sangat dijaga betul dalam Islam. Yang pertama, Islam menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Yang ketiga, Islam menjaga akal. Yang keempat, Islam menjaga harta. Yang kelima, Islam menjaga nasab. Jadi 5 perkara ini sangat dijaga di dalam agama Islam. Termasuk diantaranya yaitu nasab. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikah dalam rangka untuk menjaga nasab. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari zina dalam rangka untuk menjaga nasab. Karena zina menjadikan seorang kemudian tercampur nasabnya. Tidak jelas anaknya siapa. Ya. Islam menjaga nasab juga, oleh karenanya melarang orang itu menisbatkan atau dinisbatkan kepada selain orang tuanya. Ud'uuhum li'abaihim. Ya, panggillah mereka dengan bapak-bapak mereka. Enggak boleh dinisbatkan, dinasabkan kepada selain bapak. Ya, makanya dahulu ketika Zaid ibnu Harisah dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, yaitu Zaid bin Harisah. Enggak boleh dinasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu merusak nasab. Demikian juga yang lainnya. Intinya nasab sangat dijaga di dalam agama Islam. Ya. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani huma bin nasi kufrun." 2 hal. Ya, 2 hal itu termasuk kekufuran. Yang dimaksud kekufuran di sini adalah kekufuran asghar, kekufuran kecil. Karena kufur itu ada 2 macam. Ada kufur besar, yaitu orang yang melakukannya keluar dari agama Islam, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua adalah kekufuran kecil. Maksudnya kekufuran kecil yakni kalau seorang melakukannya tidak sampai kepada keluar dari agama Islam.
Ya, dua dosa besar ini apakah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Tidak. Ya, yaitu menghina nasab dan meratapi mayit. Kalau ada orang yang menghina nasab, itu dosa besar. Kalau ada orang yang meratapi mayit, itu dosa besar. Tapi bukan berarti kemudian pelakunya kafir. Ya, jadi yang dimaksud oleh Nabi SAW, isnatani huma bin nasi kufrun, dua dosa besar yang merupakan kekufuran. Kekufuran di sini adalah ya kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang pertama adalah mencela nasab. Ini yang menjadi pembahasan. Jadi mencela nasab termasuk dosa besar. Bahkan Nabi SAW menyebutnya sebagai kekufuran. Ya, ini menunjukkan bahwa mencela nasab orang lain, merendahkan orang lain, ini termasuk dosa besar. Ya, nggak boleh. Tidak boleh kita merendahkan nasab orang lain. Bangga dengan nasab kita. Ya, kenapa? Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan itu tidak dilihat dari nasab, tidak dilihat dari harta, tidak dilihat dari tahta, tidak dilihat dari kulit kita, tampang kita, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan seorang hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bisa jadi orang yang kita hina nasabnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia lebih mulia daripada orang yang menghinanya. Ya, misalkan ada orang ya menghina orang lain dari sisi nasabnya, bisa jadi yang dihina tersebut lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, lebih terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang menghina. Oleh karenanya tidak boleh bagi kita untuk mencela orang lain dari sisi nasabnya, dari sisi hartanya, ya, dari sisi kulitnya dan lain sebagainya. Karena semua itu bukan standar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi SAW, Allah tidak melihat kepada harta kalian, kepada postur tubuh kalian. Allah tidak melihat kepada ya nasab kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Intinya mencela nasab termasuk dosa besar. Ya, bahkan Nabi menyebutnya sebagai kekufuran, sehingga kita harus hati-hati. Baik, selanjutnya al-kabiratu tsaminatu wal arbaun, dosa besar yang ke-48, al-baghyu. 48 termasuk dosa besar adalah al-baghyu. Al-baghyu artinya adalah kezaliman, melampaui batas, ya, berbuat jelek, menyakiti orang lain, itu namanya al-baghyu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 42, ya, sesungguhnya dosa itu bagi orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini, ya, berbuat aniaya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, inna Allaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadaku agar kalian
tawadhu, merendah, ya, tidak sombong, tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim terhadap sesama. Hatta la yabghiya ahadun ala ahadin, agar, ya, sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada orang yang lainnya. Wala yafkhar ahadun ala ahad, dan tidak bangga terhadap yang lainnya. Wa fi ba'dil athar, dan dalam sebagian athar, lau bagha jabalun ala jabal, seandainya ada gunung yang berbuat aniaya terhadap gunung yang lain, la ja'alallahu al-baqiya baghiya min umadakka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung yang berbuat aniaya, zalim, menyakiti tersebut, Allah akan hancurkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dhanbin ajdara an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddahiru Allahu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hukuman bagi pelakunya di dunia ini daripada dua dosa, yaitu dosa al-baghi, berbuat zalim, menyakiti orang, dan memutus silaturahmi. Hadis-hadis ini dan dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita tentang larangan al-baghyu. Al-baghyu artinya tadi berbuat zalim, menyakiti orang lain, ya, melampaui batas di muka bumi ini, sombong, ya, ini tidak diperkenankan karena tidak ada yang pantas bagi kita untuk kita sombongkan, ya. Kita adalah makhluk yang lemah, bahkan kita diciptakan dari air mani yang hina, sehingga tidak pantas bagi seorang makhluk untuk berbuat zalim, untuk berbuat, ya, sombong di muka bumi ini, ya, tidak. Bahkan perbuatan zalim, ma'asyiral muslimin, ini sangat besar hukumannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Zalim ada dua macam. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini zalim, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu kezaliman paling besar. Allah menyebut kesyirikan termasuk perbuatan zalim, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Adam alaihi salam tatkala melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, menyebut dirinya dengan telah berbuat zalim. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Baik, yang kedua adalah zalim kepada manusia, ya, zalim kepada manusia. Ini yang harus kita waspadai juga, zalim kepada manusia, menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, ya, mungkin dengan lisan kita menyakiti orang lain, dengan lisan kita, kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan orang, atau berbuat zalim dengan tangan kita, hati-hati, mungkin mengambil harta orang lain, nempeleng orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah tatkala orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan lisan kita
atau tangan kita. Kenapa Nabi menyebut dua hal ini, lisan dan tangan, padahal anggota tubuh itu banyak? Karena yang paling banyak berbuat zalim dua anggota tubuh ini, Pak. Yang pertama apa? Lisan. Betapa sering ya manusia berbuat zalim kepada saudaranya dengan lisan-lisannya. Omongannya nyelekit, omongannya kotor, menyakitkan saudaranya. Ya, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW mengatakan, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Nah, kita harus hati-hati dengan dosa lisan. Karena ini yang paling banyak menyeret orang ke neraka. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang harus kita hati-hati juga adalah dosa tangan. Karena ini banyak berbuat zalim. Ya, ngambil harta orang, mencuri, memalak orang, begal, ya, nempeling orang, ya, mukul orang. Ini juga dosa tangan. Termasuk zaman sekarang juga, ya, nulis status-status yang menyakitkan. Ini dosa tangan, hati-hati. Sekarang lagi ada masalah berantem, bikin status, ya, di Facebook, di WA, ya, hati-hati. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus sadar bahwa kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berbuat zalim kepada orang lain, jangan menyakiti orang lain, ya, karena itu termasuk dosa yang akan disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak pakai nunggu di akhirat, di dunia akan disegerakan. Mungkin ya dengan sakit, mungkin dihancurkan usahanya, ya, mungkin ya hidupnya nggak bahagia dan lain sebagainya. Makanya musibah-musibah yang menimpa kita harus kita introspeksi diri. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Jika kita melakukan kesalahan, jika kita melakukan suatu kezaliman, maka hendaknya bagi kita untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bayangkan perbuatan zalim ini atau al-baghi ini bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita nggak boleh. Ya, Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang wanita yang disiksa di neraka gara-gara apa? Dia zalim kepada kucing, menyiksa kucing, ya, menyiksa kucing. Ini perbuatan zalim, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya, sehingga mati kelaparan. Ini perbuatan zalim. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati, ya, untuk hati-hati, jangan berbuat zalim, menyakiti orang lain, berbuat aniaya, ya, termasuk ya yang paling utama yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jangan sampai menggunakan kekuasaan untuk berbuat zalim kepada rakyatnya, atau bos jangan sampai kemudian ya zalim kepada bawahannya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Mungkin kita di dunia ini bisa saja menang di pengadilan dunia. Kita bisa menyuap, kita bisa membayar, ya, dengan harta-harta kita. Tapi kita tidak akan menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pengadilan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menegakkan keadilan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat zalim sedikit pun. Nah, selanjutnya al-kabiratu tasi'ah wal arba'un,
Dosa besar yang ke-49, al-khuruju bis-sayf wat-takfir bil kabair. Ya, memberontak dengan pedang serta mengkafirkan karena dosa besar. Mengkafirkan orang lain, seorang muslim, hanya dengan dosa besar. Ini madhabnya Khawarij, pemikiran Khawarij. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahwa pelaku dosa besar itu berkurang imannya, fasik, ya, tapi dia tidak sampai keluar dari agama Islam, tidak sampai kafir. Ya, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Allah masih menyebutnya sebagai orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Jika ada dua kubu dari orang-orang beriman yang berperang, Allah masih menyebutnya sebagai orang beriman. Ya. Baik. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar itu berkurang imannya, tapi tidak sampai kepada derajat kafir. Makanya termasuk dosa besar kalau seorang memberontak pemerintah dan mengkafirkan, ya, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pemerintah hanya dengan sebab dosa besar. Ya, ini ciri-ciri orang-orang Khawarij yang dulu memberontak Ali bin Abi Thalib. Gampang memvonis kafir, ya, lebih-lebih memvonis kafir pemerintah, pemimpin. Akhirnya kemudian memberontak dan menjadi kerusakan. Baik, beliau kemudian membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a bihima ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka vonis kafir tersebut akan kembali kepada salah satunya. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis tentang Khawarij, ya, tentang Khawarij. Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, bahwasanya orang-orang Khawarij itu keluar dari agama seperti busur panah. Ainama lakitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian berjumpa dengan mereka maka bunuhlah mereka. Dan Nabi SAW mengatakan, syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qataluhum. Sejelek-jelek, ya, korban di muka bumi ini adalah orang-orang Khawarij. Siapa yang membunuh mereka maka dialah yang terbaik. Fal khawariju mubtadi'ah, maka Khawarij itu adalah pelaku-pelaku bid'ah. Mustahilluna ad-dima wat takfir, mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan suka mengkafirkan kaum muslimin. Yukaffiruna Utsman wa Ali wa jama'a min sadati sahaba, mereka mengkafirkan Utsman, yakni Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Taib Khawarij, ma'asyiral muslimin, ya, pemikirannya, kita bicara pemikiran, ya. Kalau nama itu bisa ganti-ganti. Sekarang nggak ada kelompok yang mengatasnamakan kami adalah Khawarij, nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka berganti nama, casingnya ganti. Tapi kita tidak boleh tertipu dengan perubahan nama. Maka yang paling penting kita memahami hakikat pemikiran mereka. Pemikiran Khawarij itu bertumpu pada dua. Yang pertama adalah, ya, mereka gampang mengvonis kafir. Gampang mengvonis kafir. Terutama pelaku dosa besar. Setiap orang ada yang melakukan dosa besar, kafir.
Ada yang berzina, kafir. Ada yang minum khamr, kafir. Ada yang membunuh, kafir. Padahal dia masih muslim, karena melakukan atau terjatuh dalam dosa besar, langsung dikafirkan. Ya, begitupun dengan pemimpin. Ya, nggak ada yang selamat dari dosa. Siapa yang selamat dari dosa? Taib. Yang kedua adalah memberontak kepada para pemimpin. Kalau memberontak ini adalah buah dari pengkafiran tadi. Ya, pengkafiran tadi. Sehingga mereka pun memberontak. Ini dua pemikiran inti dari pemahaman Khawarij. Dan sekali lagi, jangan tertipu dengan perubahan nama. Nama bisa diganti. Seperti khamr disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamr adalah haram, ya. Tapi sekarang orang minum khamr menamai khamr bukan dengan khamr. Nggak ada yang namai dengan khamr gitu, nggak ada. Namanya diganti, whisky, brandy, narkoba, oplosan, ya, pil koplo, apapun namanya. Kalau itu merusak, ya, akal, maka itu namanya khamr. Begitu juga dengan Khawarij, walaupun ganti nama dengan nama apapun, selama pemikirannya adalah suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, gampang mengkafirkan kaum muslimin, memberontak pemerintah, maka itu namanya Khawarij. Dan ini pemikiran yang sangat berbahaya, karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan. Kenapa? Sebagian orang, ya, mereka berani melakukan aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, ya, melakukan pengebuman. Salah satunya atau intinya, sumbernya adalah karena pemikiran Khawarij. Ya, karena ini sudah dianggap apa? Kafir. Oh, polisinya dianggap kafir. Akhirnya melawan polisi, jihad, ya, berpahala, ibadah. Siapa yang mati, maka dia akan menjadi syahid, ditunggu bidadari di surga, dan lain sebagainya. Ini doktrin-doktrin dari mereka, sehingga kita bisa membayangkan, ya, membunuh yang tadinya itu adalah dosa besar, bagi mereka bisa berubah menjadi amalan jihad, ya, yang mengantarkan menuju surga. Ya, nah, jadi mereka kenapa begitu berani? Karena tadi doktrin-doktrin pemikiran Khawarij yang sangat berbahaya. Makanya hendaknya bagi kita waspada dari pemikiran ini, waspada dari gampang memvonis kafir. Kita harus hati-hati. Nggak gampang orang itu memvonis kafir orang lain, itu nggak gampang. Karena tadi Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal tidak, maka vonis kafir itu akan kembali kepada dirinya. Berbahaya. Makanya tidak boleh orang itu mengkafirkan kecuali, ya, kecuali betul-betul dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Karena kalau dia tidak memiliki ilmu, pertama dia dosa besar karena berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, ya, dia menodai kehormatan saudaranya. Karena ketika dia mengkafirkan saudaranya, itu konsekuensinya berat. Seorang muslim ketika dikafirkan, itu konsekuensinya berat, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Di dunia, orang kalau dikafirkan berarti tidak boleh saling mewarisi. Karena orang kafir itu tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi oleh keluarganya yang muslim. Tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, itu di dunia. Kalau dia punya istri berarti harus dipisah. Ya,
Itu konsekuensi di dunia. Di akhirat, kalau dia kafir, berarti kekal selama-lamanya di neraka. Ini konsekuensi yang sangat berat. Ya, makanya tidak boleh seorang serampangan dalam memvonis kafir. Bukan berarti nggak boleh secara mutlak, boleh, asalkan orang yang memvonis tersebut para ulama yang memiliki ilmu, ya, kemudian tidak gegabah, betul-betul orang ini memang layak untuk dikafirkan. Seperti dulu misalkan ada yang, ya, seorang doktor menulis, ya, tesis halalnya zina, misalkan, ini boleh dikafirkan seperti ini, boleh. Kenapa? Karena dia berarti telah menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia bukan orang yang bodoh, dia pasti ngerti tentang haramnya zina. Ya. Tapi ini, ya, sekali lagi tidak boleh bagi kita sembarangan, serampangan. Serahkan kepada orang-orang yang ulama yang ngerti tentang ilmu. Kemudian masalah yang dipermasalahkan pun adalah masalah-masalah yang jelas. Ya, masalah-masalah yang jelas. Baik, intinya semuanya harus hati-hati karena masalah pengkafiran ini masalah yang sangat berat, ya, bukan masalah yang mudah, konsekuensinya pun, ya, berat. Kalau kita gegabah dalam memvonis kafir, maka akan memunculkan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, termasuk yaitu pemberontakan. Kenapa terjadi pemberontakan? Karena berawal dari pengkafiran. Karena pemerintahnya dianggap kafir, akhirnya, ya, bagaimana berupaya untuk menggulingkan pemerintah, ya, memberontak pemerintah atas nama jihad, atas nama ibadah, ya, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dari bahaya pemberontakan. Nabi SAW mengatakan, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci perilaku pemimpinnya, maka hendaknya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang memberontak pemimpin satu jengkal saja, maka kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Ya, ini larangan yang sangat keras dari memberontak pemimpin. Kenapa? Karena ketika seorang itu memberontak pemimpin, hasilnya adalah kerusakan. Banyak nyawa-nyawa yang hilang, ya, gedung-gedung yang dirusak, dan ekonomi pasti hancur tuh kalau ada pemberontakan. Ya. Maka kita harus menjaga stabilitas keamanan. Terutama saya ingatkan, ya, sekarang kita sudah masuk di tahun politik katanya. Maka ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian gampang diprovokasi, gampang diadu domba. Ya, mari kita jaga persatuan, kesatuan, ya, keamanan. Ya, jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan kemudian menjadikan kita saling, ya, bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang diinginkan oleh setan. Setan menginginkan agar kita bermusuhan, agar kita saling membenci antara satu dengan yang lain. Ya, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan menginginkan kepada kalian agar kalian saling membenci dan saling bermusuhan. Ya, kita harus saling, ya, menyayangi di antara sesama, harus menjaga stabilitas keamanan negara, harus, ya, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman. Tujuan inti kita hidup di dunia ini adalah ibadah. Dan tujuan itu tidak terwujudkan kalau keadaan negara kita tidak stabil.
Ya. Makanya ini, kenapa kita kok dilarang untuk memberontak? Kenapa kita disuruh oleh Allah SWT dan Rasulnya untuk taat kepada pemerintah? Ini untuk menunjang tujuan hidup kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi tujuan ibadah ini nggak akan terwujudkan kalau keadaan negara kita kacau. Sulit. Sampean mau sholat, mau kajian, nggak bisa kalau keadaan negara lagi kacau. Makanya kita harus betul-betul menjaga, ya, menjaga stabilitas keamanan negara, ya, dengan iman, dengan taat kepada para pemimpin, ya, tidak memberontak para pemimpin. Kita berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian al-kabiratu al-khamsun, dosa besar yang ke-50. Adhiyatul muslimina wasyatmuhum, menyakiti orang-orang yang beriman, wasyatmuhum, dan menghina mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, ya, dengan selain yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, sungguh mereka telah memikul, ya, buhtan, kedustaan dan dosa yang nyata. Wa qala ta'ala wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudaranya dan janganlah kalian menghibah. Ghibah itu menyebutkan kejelekan atau aib saudaranya. Wa qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ya, suatu kaum menghina kaum yang lain. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jadi ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan kepada kita larangan menyakiti. Ya, menyakiti tadi bisa dengan apa? Kata-kata seperti tadi, menyakiti dengan ghibah, kita menjelek-jelekkan saudara kita, aibnya kita bicarakan. Nih, naudzubillah, nih kita harus hati-hati ya. Dosa ghibah ini dosa yang sangat berbahaya. Ya, Nabi SAW pernah ketika Isra Mi'raj melihat ada seorang yang selalu menggunting lidahnya sendiri dengan gunting dari besi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan, ya, daging saudaranya, yakni menghibah saudaranya, menghibah saudaranya. Dan pernah juga Rasulullah SAW suatu saat mencium aroma yang sangat busuk sekali. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bau apa ini? Sehingga sangat busuk sekali. Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ini adalah bau orang-orang yang memakan daging saudaranya, yaitu menghibah saudaranya. Maka kita harus hati-hati. Ya, sebagian orang, ya, di setiap majelis sarapannya adalah dengan ghibah saudaranya, ngomongin tentang aib saudaranya, tetangganya, temannya, ya. Maka ini tidak boleh dan harus ditinggalkan. Kebiasaan seperti itu harus ditinggalkan. Termasuk yang saya ingatkan juga, ya, adalah apa yang ada di media, ya, berita-berita
Ya, jangan kemudian kita ikut-ikutan infotainment atau ada berita-berita ya tentang apa, ada saudara kita misalkan, ya, kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan media yang menyebarkan aib-aib tersebut, maka tidak boleh. Ya, jangan ikut-ikutan. Baik. Kemudian beliau juga membawakan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inna syarran nasi manzilatan indallah man wada'ahu nas ittiqa fuhsyih. Ya, sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena mereka takut dari ucapan kotornya. Jadi kalau ada orang yang manusia itu nggak mau berteman sama dia, nggak mau dekat sama dia. Kenapa? Karena mereka takut sama ucapan kotornya. Ya, orang biasanya kadang apa? Jangan dekat-dekat sama dia lah, jangan berteman sama dia. Omongannya apa? Nyelekit. Mendingan saya apa? Menjauh dari dia. Bahkan ada sebagian orang itu mau nggak mau kita blokir, ya, karena ucapannya apa? Menyakitkan, ucapannya kotor. Udah, mendingan kita blokir aja. Nah ini, kalau seandainya kita diblokir oleh manusia, ya, karena ucapan-ucapan kita yang kotor, ucapan-ucapan kita yang menyakitkan, maka hati-hati, ya, hati-hati kalau kita masuk di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek manusia di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia. Gara-gara apa? Gara-gara mereka takut sama ucapan kotornya. Kalau kita misalkan tidak salah, kemudian diblokir oleh orang, nggak ada masalah. Tapi kalau mereka memblokir kita karena mereka merasa terganggu dengan omongan kita, nah ini yang harus menjadi introspeksi bagi kita. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk selalu muhasabah terhadap diri kita. Boleh nggak kita memblokir mungkin nomor orang, ya, karena di media sosial ya, kadang mungkin kita memblokir di Facebook atau mungkin WA orang. Boleh nggak kita memblokir? Boleh kalau memang ada sebabnya. Ya, mungkin dia ucapannya kotor, menyakitkan dan sebagainya. Kemudian kita memblokir, itu hak kita. Sebagaimana kalau ada orang yang mau bertamu, kemudian kita tidak membukakan atau tidak mau menerima tamu tersebut, itu juga hak kita. Ya, media sosial itu juga seperti itu. Ibaratkan rumah kita, tergantung sahibul baitnya mau bukakan pintu apa tidak. Ya, oleh karenanya kalau kita diblokir, nggak usah marah juga, nggak usah marah. Itu haknya orang yang memblokir. Cuma itu harus menjadi introspeksi. Kenapa kira-kira dia memblokir kita? Ya, kalau memang ada kesalahpahaman, ya hendaknya kita dudukkan permasalahannya. Tapi kalau itu karena dosa-dosa lisan kita, mungkin yang menyakitkan dia, maka kita segera bertaubat kepada Allah SWT, minta maaf kepada dia, ya. Kemudian kita perbaiki diri kita, ya. Karena kita takut menjadi bagian dari hadis yang mulia ini. Orang yang paling jelek di sisi Allah adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena mereka takut akan ucapan kotornya. Demikian juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innallaha yubghidul fahishal badi. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kotor dan menyakitkan ucapannya. Ya, ini hati-hati dengan lisan, ucapan kita. Ya, berbicaralah yang baik atau mending diam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwa seluruh anggota tubuh kita
itu setiap hari mengeluh dengan lisan karena tajamnya ucapan dia, dan setiap hari dia mengingatkan kepada lisan, ya lisan ittaqillaha fina, wahai lisan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in istaqamta istaqamna, karena kalau kamu itu istiqomah lurus, kami juga ikut lurus. Wa ini wajadta wajadna, tapi kalau kamu bengkok kami juga bengkok. Jadi lisan ini memiliki andil yang sangat besar. Kalau lisan ini baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun ikut baik. Kalau lisannya rusak, yang lainnya pun rusak. Karena lisan itu penerjemah dari hati. Lisan itu penerjemah dari hati. Kalau hati baik, maka yang keluar dari lisan adalah kebaikan, ucapan-ucapan yang baik. Pak, seperti misalkan teko ya. Teko tergantung isinya. Kalau isinya kopi ya, yang akan keluar adalah kopi. Ya. Tapi kalau isinya, mohon maaf, misalkan comberan, nggak mungkin isinya comberan yang keluar adalah kopi atau teh, nggak mungkin. Begitu juga kalau hati ini kotor, hati ini rusak, ya, maka yang keluar darinya adalah kata-kata yang kotor juga. Ya. Baik. Masya Allah, beliau banyak membawakan hadis-hadis yang banyak sekali tentang larangan ya menyakiti seorang muslim, ya, menyakiti seorang muslim, menghina seorang muslim, termasuk yaitu tetangga kita. Di situ ada hadis, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ucapan-ucapannya. Ini juga anjuran bagi kita ya, agar kita berbuat baik kepada tetangga, dan hendaknya bagi kita waspada dari menyakiti apa? Tetangga kita. Ya, karena tetangga adalah termasuk orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepadanya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ya. Nah, ya, menyakiti siapapun tidak boleh, tapi menyakiti tetangga lebih tidak boleh lagi. Lebih tidak boleh, karena tetangga ini orang yang terdekat dengan kita. Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Baik. Kemudian beliau juga membawakan hadis tentang tadi yang saya sampaikan tentang dosa ghibah ya. Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum atfarun min nuhas. Tatkala aku Mi'raj itu Rasulullah naik ke langit. Kalau Isra itu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Mana? Ke Masjidil Haram, ke Palestina, Masjidil Aqsa. Ya, kalau ke Madinah itu hijrah. Ya, hijrah. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7 itu namanya Mi'raj. Naik. Mi'raj itu artinya naik. Baik. Ketika Nabi SAW Mi'raj ya ke langit yang 7, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhas, kuku mereka dari besi, dari tembaga, yahmishuna wujuhahum wa sudurahum, mencakar wajah mereka, dada mereka dengan kuku dari besi tadi. Fakultu man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril?
Faqala alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya. Apa maksudnya memakan daging saudaranya? Mau makan daging beneran gitu? Kayak Sumanto biyen? Ya. Apa seperti itu? Tidak. Karena itu jarang ya Pak ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah memakan daging saudaranya, yaitu ghibah. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wala yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Apakah seorang di antara kalian mau ya kalau dia memakan bangkai daging saudaranya? Pasti tidak mau. Ya, pasti tidak mau. Diperumpamakan orang yang ghibah itu seperti makan ya bangkai saudaranya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini siksaan bagi orang-orang yang suka menyakiti, ghibah. Nanti mereka akan mencakar wajah mereka sendiri dengan kuku-kuku mereka sendiri. Kukunya bukan kuku yang seperti kita sekarang. Kukunya dari besi. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik. Demikian juga termasuk dosa lisan, menyakiti orang lain adalah menghina orang tua sendiri. Apa maksudnya menghina orang tua sendiri? Ya mungkin dia menghina orang tuanya sendiri. Atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Bagaimana maksudnya secara tidak langsung? Dia menghina ya ayah atau ibunya, saudaranya, temannya, akhirnya dia balas. Orang tersebut membalas, menghina bapak kita, menghina ibu kita, itu juga termasuk menghina bapak kita sendiri. Nabi bersabda, inna minal kabairi syatmar rajuli walidai. Termasuk dosa besar kalau orang itu menghina orang tuanya sendiri. Qalu ya Rasulullah wa hal yastumur rajulu walidai? Emang ada wahai Rasul orang menghina bapaknya sendiri, ibunya sendiri? Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi dulu nggak ada orang menghina bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, para sahabat heran, emang ada wahai Nabi? Kalau sekarang ada apa enggak? Anak menghina bapaknya sendiri? Ada, banyak. Ya, menghina ibunya sendiri banyak, bentak-bentak, ya, banyak. Taib. Kemudian Nabi mengatakan, naam, ya ada. Yasubbu abar rajuli fa yasubbu aba. Dia menghina bapak orang lain, lalu orang lain tersebut menghina ya bapak kita. Jadi misalkan nih, biasanya kalau anak-anak kecil biasanya, ya, oh bapakmu begini, oh, makmu begini. Wah, temennya balas juga. Ah, bapakmu juga begitu, ya, makmu juga. Nah, itu sama saja apa? Kita menghina bapak kita karena kita menjadi penyebabnya, ya, penyebab teman kita tersebut menghina bapak kita, ya. Taib. Selanjutnya, termasuk dosa besar juga adziyatu auliya illah wa mu'adatuhum, ya. Menyakiti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu ya ala inna awliya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dialah wali-wali Allah SWT. Jadi wali Allah itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Gak mesti harus bisa terbang, ya, bisa makan beling, ya, paku, ya, gotri, ya, dibacok, ya, nggak mempan.
Bukan seperti itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dia beriman dan bertakwa kepada Allah, itu namanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka tentu nomor satu adalah para nabi. Ini orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di antara mereka adalah para sahabat. Ini wali-wali Allah, Pak, orang beriman, bertakwa. Para ulama-ulama, ya orang-orang soleh. Maka tidak boleh bagi kita menyakiti mereka, menghina mereka. Nabi bersabda, ya, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Maka siapa yang menghina para nabi, hati-hati itu. Menghina Nabi Muhammad, menghina Nabi Musa, menghina Nabi Ibrahim, hati-hati. Atau ada yang menghina para sahabat, seperti kelakuannya orang-orang Syiah, ya, Syiah Rafidhah, benci Abu Bakar, benci Umar, benci Aisyah, Hafsah, Abu Hurairah, dibilang kafir, dibilang penghuni neraka, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, orang-orang seperti ini terkena ancaman hadis ini. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah aku menyatakan perang kepadanya. Siapa yang bisa menang kalau berhadapan dengan Allah? Siapa yang bisa mengalahkan Allah SWT? Enggak ada. Maka hati-hati kalau kita melawan, menyerang wali-wali Allah SWT, menghina wali-wali Allah, menghina para nabi, menghina para sahabat, menghina para ulama. Ya, menghina para ulama, hati-hati. Luhumul ulama'i masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Apa maksudnya daging para ulama beracun? Kalau ada orang makan daging tapi dagingnya beracun, mati. Begitu juga orang yang menghina para ulama, mencela para ulama, maka Allah SWT akan hancurkan mereka. Allah akan matikan mereka, Allah akan binasakan mereka. Ya. Dan orang-orang yang menghina para nabi, para sahabat, ya, para ulama, sejatinya itu hanya merugikan diri mereka sendiri. Merugikan diri mereka sendiri, enggak menggoyah, ya, enggak menggeser kedudukan para nabi, para sahabat, para ulama tersebut, enggak. Justru merugikan diri mereka sendiri. Ya natihal jabalil ali liyatlimahu asfik ala ra'si la tushfik alal jabali. Wahai orang yang, ya, ingin menabrak gunung yang tinggi, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama, ya, kasihanilah kepalamu, jangan kasihan sama gunungnya. Kalau ada orang yang pengen nabrak gunung, yang kasihan siapanya? Gunungnya apa? Kepala orangnya. Kepala orangnya. Dia bakalan apa? Hancur sendiri, pecah. Wong pesawat nabrak gunung aja pesawatnya yang hancur, apalagi orang. Ya, begitulah perumpamaan orang-orang yang menghina para nabi, para sahabat, dan para ulama. Sejatinya mereka menghancurkan diri mereka sendiri, membinasakan diri mereka sendiri. Ya, taib. Maka hendaknya bagi kita waspada dari pemikiran-pemikiran yang mencela para nabi, mencela para sahabat, para ulama, seperti tadi pemikiran orang-orang Syiah, ya, yang suka menghina para sahabat. Ya, menghina para sahabat. Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in." Ya, siapa yang mencela para sahabatku, maka baginya adalah laknat Allah, laknat para malaikat dan, ya, semua manusia. Tapi yang terakhir, isbalul izar, ya, termasuk dosa besar juga adalah isbal. Isbal itu artinya melembrehkan,
ya celana atau jubah atau sarung sampai menutupi mata kaki. Sampai menutupi mata kaki. Ini termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Hadis-hadis tentang hal ini derajatnya mutawatir, banyak sekali. Ya. Ini termasuk dosa besar yang dianggap sebagai dosa kecil. Banyak orang menganggapnya biasa, menganggapnya dosa kecil, meremehkan. Padahal ini termasuk dosa besar. Nabi bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Ya, apa yang menutupi mata kaki dari sarung, maka tempatnya adalah di neraka. Nabi juga bersabda, "La yandur wa ila man jarra izarahu batara." Allah tidak melihat orang yang melembrehkan, ya, menjulurkan kainnya sehingga menutupi mata kaki, batara, dalam keadaan sombong. Rasulullah juga pernah bersabda kepada sahabat Jabir bin Salim, "Iyyaka wa isbalal izar." Hati-hati kamu dari isbal, yaitu menutupi mata kaki tadi. Fa innaha minal mahilah, karena itu termasuk kesombongan. Wa inna Allaha la yuhibbul mahilah, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Taib. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa isbal itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar karena diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Dan dosa besar adalah dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia atau ada ancamannya di akhirat. Diancam dengan neraka, diancam tidak masuk surga, diancam dengan murka Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dari dosa besar ini. Jangan meremehkan. Ya, jangan meremehkan, karena bisa jadi kita meremehkan padahal itu di sisi Allah sangatlah besar. Ya, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu remeh, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Ya, dan ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu tidak sampai menutupi mata kaki, itu justru lebih apa? Lebih bersih, ya, untuk badan kita, pakaian kita, lebih bersih untuk hati kita, di samping juga mendapatkan pahala karena mengikuti perintah Rasulullah SAW. Maka hendaknya bagi kita, ma'asyiral muslimin, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hendaknya bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai meremehkan syariat-syariat Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa jadi menjadikan kita, ya, terancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, ya, dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sekedar mengingatkan bahwa sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, maka mari kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Kita latih sejak sekarang, kita latih dengan ibadah, latih dengan puasa. Rasulullah paling banyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Latih membaca Quran. Dulu para salaf kalau sudah masuk bulan Sya'ban, mereka fokus membaca Quran. Sampai ada di antara mereka itu yang sampai nutup pintunya, ya, nutup pintu tokonya, ya, untuk fokus membaca Al-Quran. Makanya bulan Sya'ban disebut oleh para ulama dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kemudian mari kita
bersihkan hati kita. Jangan sampai ada permusuhan, kedengkian di antara kita. Ya, agar kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan apa? Bersih. Kita latih supaya nanti ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa melakukan amal ibadah, amal saleh. Dan jangan lupa banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, karena kita tidak pernah tahu tentang usia kita, umur kita. Ya, dan juga mari kita persiapkan dengan ilmu. Persiapkan dengan ilmu, pelajari hal-hal yang berkaitan tentang Ramadan, puasa, supaya kita bisa beribadah dengan cahaya ilmu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.